Kembali lagi di Channel. Pada kesempatan ini, Channel akan membagikan soal dan pembahasan seleksi PPS Panitia Pemungutan Suara pada Pilkada tahun 2024 ini. Silahkan simak dengan seksama dan semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Ketika masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih, namun belum terdaftar dalam DPT untuk Pilkada, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya, yaitu dengan A. Menunjukkan KK. B. Menunjukkan IKTP dengan alamat di luar TPS. C. Langsung datang ke TPS untuk mencoblos. D. Menunjukkan IKTP dengan alamat yang sesuai dengan TPS. E. Semua benar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10, Tahun 2016, Pasal 61 Ayat 1, yang berbunyi, dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik. Kemudian dipertegas dalam ayat 2 yang berbunyi, penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam kartu tanda penduduk elektronik. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Menunjukkan KTP dengan alamat yang sesuai dengan TPS. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan kalian lolos CPNS, BUMN, P3K maupun tes-tes yang akan kalian ikuti. Soal nomor 2. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak pada tahun 2024 adalah pelaksanaan pilkada serentak yang ke A. 8, B. 4, C. 5, D. 9, E. 6. Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2024 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, serta merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang gubernurnya tidak dipilih. Jadi jawaban yang tepat adalah C. 5. Soal nomor 3. Peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 adalah A. PKPU nomor 1 tahun 2024. B. PKPU nomor 3 tahun 2024. C. PKPU nomor 4 tahun 2024. D. PKPU nomor 2 tahun 2024. E. PKPU nomor 5 tahun 2024. Peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 adalah PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Jadi jawaban yang tepat adalah D. PKPU nomor 2 tahun 2024. Soal nomor 4. Masa pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dilaksanakan selama ... Terhitung sejak dibukanya pendaftaran pasangan calon. A. 3 hari. B. 4 hari. C. 5 hari. D. 6 hari. E. 7 hari. Jawaban A. 3 hari. Berdasarkan PKPU nomor 2, tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Tahap penyelenggaraan yaitu pendaftaran pasangan calon, Selasa, 27 Agustus 2024 hingga Kamis, 29 Agustus 2024. Jadi, pendaftaran pasangan calon dilaksanakan 3 hari sejak hari pertama dibukanya pendaftaran. Soal nomor 5. Kampanye dalam pilkada dapat dilakukan melalui cara A. Pertemuan tatap muka dan dialog. B. Debat publik terbuka antar pasangan calon. C. Pertemuan terbatas. D. Penyebaran bahan kampanye kepada halayak umum. E. Semua jawaban benar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10, Tahun 2016, Pasal 65 Ayat 1 yang berbunyi, kampanye dapat dilaksanakan melalui A. Pertemuan terbatas. B. Pertemuan tatap muka dan dialog.
C. Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon. D. Penyebaran bahan kampanye kepada umum. E. Pemasangan alat peraga. F. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan atau G. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Semua jawaban benar. Soal nomor 6. Terhitung sejak jangka waktu penyusunan DPT berakhir, PPS wajib mengumumkan DPT yang sudah ditetapkan paling lambat. A. 1 hari. B. 2 hari. C. 3 hari. D. 4 hari. E. 5 hari. Terhitung sejak jangka waktu penyusunan DPT berakhir, PPS wajib mengumumkan DPT yang sudah ditetapkan paling lambat. B. 2 hari. Soal nomor 7. KPPS wajib memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat. A. 1 hari sebelum tanggal pemungutan suara. B. 2 hari sebelum tanggal pemungutan suara. C. 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara. D. 4 hari sebelum tanggal pemungutan suara. E. 5 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Berdasarkan PKPU nomor 8, tahun 2018, pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, Ketua KPPS menyampaikan formulir model C6 KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam pasal 5, dijelaskan bahwa model C6 KWK merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Jadi, jawaban yang tepat adalah C, 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Soal nomor 8. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri dan kepala desa atau sebutan lain, lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Merupakan bunyi dari AU nomor 10 tahun 2016 pasal 72. BU nomor 10 tahun 2016 pasal 71. CU nomor 7 tahun 2017 pasal 72. DU nomor 7 tahun 2017 pasal 71. EU nomor 10 tahun 2016 pasal 73. Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, pasal 71 ayat 1 yang berbunyi, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain, lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Jadi, jawaban yang tepat adalah BU nomor 10, tahun 2016, pasal 71. Soal nomor 9. Jumlah surat suara yang harus dicetak pada pelaksanaan Pilkada 2024 ditambah dengan cadangan adalah sebesar A. 2,5% dari jumlah penduduk. B. 2,5% dari jumlah pemilih tetap. C. 2% dari jumlah penduduk. D. 2% dari jumlah pemilih tetap. E. 1% dari jumlah penduduk. Jumlah surat suara yang harus dicetak pada pelaksanaan Pilkada 2024 ditambah dengan cadangan adalah sebesar 2,5% dari jumlah pemilih tetap pasangan calon. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. 2,5% dari jumlah pemilih tetap. Soal nomor 10. Yang bertugas memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya adalah A. PPS, B. KPPS, C. PPKD, D. KPU Kabupaten Kota, E. Pantarlih. Berdasarkan PKPU nomor 8, tahun 2018, pasal 12 ayat 1 yang berbunyi, Ketua KPPS menyampaikan formulir model C6 KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam pasal 5, dijelaskan bahwa model C6 KWK merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. KPPS.